Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bapak. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita mempelajari tema 9, Kayanya Negeriku, dan subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pembelajaran 1. Nah, baiklah anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini terlebih dahulu, mari kita berdoa. Anak-anak, kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya. Salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Malam ini, lingkungan tempat tinggal Benny gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Benny. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Benny terputus. Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Benny. Oh begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, Ayah? Suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu listrik gardu induk di Semarang. Wah, jauh sekali, kata Benny. Benar, Benny. Listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Nah, sumber energi listrik tersebut akan habis, oleh karena itu kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Anak-anak, kalian tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kincir air pembangkit listrik tenaga air. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Anak-anak, di situ dapat kalian lihat adalah gambar atau video tentang kincir air. Nah, kincir air itu digerakkan oleh air, lalu dia berputar untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin itu lagi yang dapat membuat generator atau pembangkit listrik itu menyala sehingga dapat mengalirkan listrik ke rumah-rumah penduduk. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik dan tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyak ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini yang akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar.
Nah anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang pembangkit listrik tenaga air atau bagaimana pemanfaatan air untuk kehidupan masyarakat sehari-hari dalam hal pembangkit tenaga listrik. Nah, selanjutnya coba kalian jawab pertanyaan ini. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air? Lalu, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Dan adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu yang kamu ketahui? Nah, coba kalian jawab pertanyaan itu ya, lalu kumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Selanjutnya, lingkungan. Nah, Bapak yakin kalian pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan, karena kehidupan kita sebagai umat manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Nah, adapun lingkungan ada banyak, yaitu salah satunya adalah lingkungan sebagai tempat mencari makan, kemudian ada lingkungan sebagai tempat bekerja, dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Anak-anak, silahkan kalian pelajari dan kalian baca tentang 3 hal mengenai lingkungan, yaitu lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat bekerja, dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, baiklah anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dalam video tadi dapat dengan mudah kalian pahami dan dapat kalian pelajari dengan baik di rumah. Akhir kata, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.